Mikrofonnya satu. Oh, sudah Mas, monggo Mas. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, kelompok 2 dari Kalorang Loro dan dari Kalorang Tengok. Kita di kelompok 2 didampingi oleh Ibu Rini dan Mas Yasir dan dari Kapanewon Sabtosari. Langsung saja di kelompok 2 ini kita membahas tentang strategi dan inovasi pengalaman dari APO 2019-2020 kalau di Kalorang Loro. Itu kita langsung membaca saja karena kita sudah bahas tadi, jadi sifatnya kita langsung kita bacakan untuk strategi dalam menghadapi hal ini, yaitu yang pertama kita refresh kembali yaitu mengingatkan kembali pada masyarakat dan stakeholder desa tentang desa APO, bahwa kita itu punya APO karena di 2019-20, sekarang 21, pemilu lagi 2025 kalau nggak salah di tempat kami. Kita refresh lagi sekarang. Memang belum ada dampaknya, tapi nanti di 2024 itu sudah euforia kelihatan. Kita refresh kembali. Kemudian yang kedua, kita meninjau kembali SK-nya, SK tim desa APO. Kita tinjau terkait dengan personilnya, karena kemarin ya ada yang sudah pensiun, ada yang sudah bekerja. Mungkin kita refresh kembali, kita buat kembali. Kemudian sosialisasi kepada pelaku. Nah, ini kita berlakukan pada saat mendekati pemilu, peserta dan pemilih. Kemudian deklarasi anti politik uang oleh masyarakat di level dusun. Kalau di level desa itu nanti sifatnya hanya simbolik, maka kita turunkan strateginya itu ke level dusun, karena di dusun itu langsung kena ke masyarakat, bahkan nanti ke level RT kalau perlu. Kemudian melibatkan tokoh keagamaan, tokoh agama seperti rois, pemuka agama, dan lain sebagainya untuk mensosialisasikan kepada jamaah atau umat beragama di padukuhan atau di Kalorang tersebut. Itu strategi kami. Kemudian untuk inovasi kami yang pertama adalah sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat desa melalui tingkat RT, RW, dusun, desa, dan kelompok-kelompok masyarakat. Karena kalau sifatnya kita hanya ke dusun itu ternyata nanti yang datang cuma itu saja. Kita lebih dalam lagi ke RT kalau perlu, karena di pedukuhan kami itu di satu RT itu ada sekitar 40-50 KK. Jadi itu sudah besar. Kalau hanya kita ambil di dusun, nanti paling perwakilan per RT 5 itu kurang kena sosialisasi. Maka kita sampai ke level bawah. Kemudian pembentukan komunitas, yang ini strategi yang menurut saya sangat bagus dan cepat, apalagi di era teknologi sekarang ini, semua sudah punya handphone, sudah punya gadget dan lain sebagainya. Komunitas-komunitas grup, komunitas-komunitas RT dan lain sebagainya, kita manfaatkan itu, kita bentuk itu untuk mensosialisasikan. Itu salah satu inovasi kita. Kemudian yang ketiga, membuat peraturan kalurahan. Peraturan kalurahan seperti yang disampaikan Bu Zaki atau siapa tadi dari Sleman itu, kita terinspirasi, bagus sekali itu. Karena itu akan menjadi payung hukum atau dasar kita untuk bertindak. Nek orang yang perkale siji jaluk anggaran yarek jaluk sopo, nek eneng perkali paling tidak dari dana desa itu ada sedikit untuk anggaran, ada payung hukumnya yang bisa kita jalan. Oh iyalah, diatur neng desa. Jadi payung hukum itu menurut saya perlu untuk dibuatkan. Kemudian sampai pada penerbitan SK. Setelah ada payung hukum, ada SK tim tingkat kalurahan, SK tim turunan tingkat padusunan. Seperti saya sampaikan tadi, nek tingkat kalurahan itu hanya akan menjadi simbol. Tapi kalau sudah ke dusun, kita gerakkan Karang Taruna di dusun, kita bisa mantau pergerakan itu lewat, karena dusun ada Karang Taruna yang Karang Taruna itu biasanya memegang dusun itu. Jadi kita mudah untuk mencari informasi di dusun itu. Kemudian yang sosialisasi tentang APO melalui pemasangan spanduk, banner, pamflet dan lainnya secara masif. Lah ini sebenarnya angan-angan lah untuk anggaran sekolah ngendi. Spanduk itu butuh biaya. Tapi itu sebagai gambaran kita sebagai kedepannya untuk inovasi nek perlu itu sebenarnya lebih mengena, nek pamflet, banner ditempel
desa Apu. Oh kalau tapi itu butuh anggaran. Lah dari kelompok 2 itu kita punya pertanyaan untuk dibahas bersama atau pemikiran bersama di forum ini sebenarnya. Ini tentang kalau Apu itu kita bangkitkan atau kita bangun di kelurahan kita, itu bagaimana kalau salah satu inovasi kita itu mengorganisasi kegiatan politik atau kampanye. Itu kita organisasi itu menurut panjenengan saya pripun niku? Masuk enggak kalau itu oleh tim Apu, sehingga pengelolaan biaya politik dari masing-masing parpol itu kita bisa memanage. Tapi takutnya aku dipelintir kayak gue yogurt politik meneh. Kok kita yang kena. Nah itu kita butuh solusi dari semua yang ada di sini. Bisa nggak itu menjadi inovasi sehingga ada calon partai politik datang itu tidak serta merta langsung neng RT, langsung neng padusunan melalui temsesnya. Tapi karena ada payung hukum, kalau mau masuk loro, iki lho aturannya. Akhirnya temses Surawani ngebokke calon, nembung neng desa. Lah di desa itu kan ada aturan sehingga paling enggak dari tem Apu kan nanti akan diundang juga. Itu yang Apu tanda petik ya untuk transport juga lah. Kita juga ada kompensasi. Jadi zaman legislatif itu uang berterbangan. Kalau kita di yang Apu kan kita sebagai pamong itu kita tidak bisa bermain apa-apa. Tapi kalau selain pamong bisa jadi censes, bisa jadi tukang andum duit atau dindumi. Kalau di sini, etan kalau dindumi, kulon dindumi, lah kalau dilewati. Nek kalau mboten dindumi mboten apa nung bapak bojoku do ndumono ya. Lah meri, lah seperti itu. Jadi paling enggak ya kita bisa mengikuti euforia tapi ada aturan. Nah, harapannya di situ monggo pembahasan dan pemikiran harapan saya dari hasil ini iya kita manfaatkan peluang ini. Jadi satu, yang kedua ada imbal balik juga nanti ke kelurahan. Kita tahu oh partai A menang neng kelurahanku akhir suaranya ini kita bawa proposal jenengan biyen menang untuk Soro Semene nyuwun dalan dinehi di hasil karena setiap dewan itu ada 1 miliar untuk kegiatannya. Nek orang di garan niku bar ponilang. Seperti itu hanya gambaran kita. Jadi ora gur Apu nyambut gawe gratisan terus lah. Ya sapa sing gelem saben tahun refresh SK terus mangke akhirnya. Tapi kalau ada dikit banyak dapat tadi imbal balik ya dikit banyak kita juga akan aktif di situ. Terima kasih itu dari tim 2. Mohon untuk solusinya gitu. Terima kasih. Masuk. Tim 2 ini ya apa?